Shalom teman-teman Teruna. Selamat hari Minggu Kak Gina. Selamat hari Minggu Kak Feni. Teman-teman Teruna, apa kabarnya? Pastinya sukacita kasih Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Amin teman-teman Teruna. Amin. Teman-teman Teruna, tahu nggak? Kebangkitan Yesus Kristus adalah deklarasi Allah bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita yang percaya dan menerimanya, mari bersorak. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadikan, haleluya. Tanah lagi terbenam, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Bagaimana jayamu, haleluya. Gugur mana kuasamu, haleluya. Teman-teman Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan dan berkat yang Tuhan berikan hingga hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu melalui media internet ini ya Tuhan, untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat mengingat dan merayakan akan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang memberikan kami anugerah keselamatan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman Teruna, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Albert Wawar. Shalom teruna-teruna Tuhan, selamat pagi. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini, hari Paskah ini. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terus menjaga kita, menopang kita sebagai teruna-teruna Tuhan untuk tetap kuat dan berdiri sebagai anak-anak-Nya. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Pak Pendeta akan membacakannya buat kita semua. Firman Tuhan berkata-kata seperti ini. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah anak-anak taruna yang senantiasa mendengar firman Allah serta memeliharanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi yang indah ini kita bersama-sama memperingati Hari Paskah, dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan sebagai teruna-teruna Allah yang hidup berkemenangan dan hidup kuat dan teguh. Pak Pendeta akan memulai dengan satu pertanyaan, dan pertanyaan ini adalah semacam teka-teki yang bisa dijawab oleh adik-adik di rumah. Silahkan jawab di hati masing-masing, atau kalau perlu disampaikan di depan medianya, entah televisi, entah HP, supaya didengar sama orang tua. Benar atau tidak jawabnya? Nanti orang tua yang sampaikan kalau ketemu Pak Pendeta. Pertanyaannya itu, teka-tekinya itu ada di dalam bacaan firman Tuhan. Pada pasal 28 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pertanyaannya adalah, hari apakah itu? Silakan, ayo pikir-pikir. Pak Pendeta memulai untuk masuk dalam renungan ini untuk merefresh pikiran kita dengan satu pertanyaan sederhana. Itu kira-kira hari apa? Saya yakin, Pak Pendeta yakin dan percaya jawaban adik-adik benar. Pasti jawabnya adalah hari Minggu. Jadi yang benar adalah hari Minggu. Siapa yang menjawab benar, puji Tuhan. Dan kalau yang menjawab salah, jangan putus asa. Yang menjawab salah, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecewa. Apalagi ini hari Paskah. Oke, kita sudah direfresh pikiran kita. Dan mari kita akan masuk dalam perenungan yang lebih dalam dari berita firman Tuhan hari ini di hari Paskah ini. Pak Pendeta akan mulai dengan suatu cerita yang cukup menarik juga untuk kita merenungkan, untuk kita menghayatinya. Cerita itu berjudul 3 pohon. Jadi 3 pohon ini masih kecil-kecil. Mereka berada di atas puncak gunung. Masih kecil-kecil dan mereka ngobrol satu dengan yang lain, bercakap-cakap, berbicara satu dengan yang lain, terutama masalah cita-cita masa depan mereka. Lalu pohon yang pertama mengatakan bahwa dia ingin dirinya nanti dijadikan sebagai tempat tidur bayi. Dia ingin jadi tempat tidur bayi yang dimana anak-anak kecil atau bayi-bayi itu bisa tidur dengan senang, bisa tidur dengan nyenyak, apa segala macam. Itu cita-citanya, dia bisa dipakai untuk menjadi tempat tidur bayi yang melegakan. Dan yang kedua, pohon yang kedua mengatakan bahwa dia bercita-cita ingin menjadi kapal yang besar. Dan kapal besar itu akan membawa barang-barang ke seluruh dunia. Itu cita-citanya. Dia bisa berguna menjadi kapal yang membawa barang-barang ke seluruh dunia. Itu pohon yang kedua. Lalu pohon yang ketiga
Dia bercita-cita dan dia katakan bahwa saya mungkin tidak akan kemana-kemana. Saya akan tetap di atas gunung ini. Saya akan tetap di situ berdiri, bertumbuh teguh, menjadi tinggi dan kuat. Dan ketika orang melihatnya nanti, mereka akan melihat bahwa pohon ini mengarah ke atas. Yang menunjukkan bahwa apa? Setiap orang yang melihatnya akan melihat ke atas dulu dan akan mengingat Tuhan. Yaitu Tuhan yang maha baik dan maha kasih yang mengasihi mereka. Nah, demikian cita-cita mereka ketiga pohon itu. Lalu suatu ketika mereka sudah mulai besar, sudah menjadi kuat dan kokoh, datanglah penebang kayu. Penebang kayu itu ingin menebang pohon-pohon di hutan dan ingin digunakan untuk hal tertentu. Lalu pohon yang pertama ditebang. Dan pohon pertama ditebang oleh sang penebang, beberapa orang penebang. Mereka menebangnya dan ketika selesai menebangnya, mereka berbisik-bisik dan mengatakan bahwa pohon ini kita akan jadikan tempat makanan ternak atau biasa disebut dengan palungan. Lalu pohon yang pertama ini menggoyangkan ranting-rantingnya seakan-akan tidak setuju. Tidak, saya tidak mau jadi palungan. Saya tidak mau jadi tempat makanan ternak. Saya ingin jadi tempat tidur bayi yang menyenangkan bagi anak-anak, bagi bayi-bayi. Dia sangat kecewa melihat penebang itu. Lalu akhirnya penebang itu menebangnya dan dia menjadikan kayu-kayu itu sebagai tempat makanan hewan. Lalu seorang gembala ternak dari Bethlehem membelinya. Seorang gembala ternak dari Bethlehem membelinya dan dia membawanya ke rumahnya dan meletakkannya di kandang ternaknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara, adik-adik sekalian? Ada dua pasang wanita dan lelaki, suami istri. Di tengah kesunyian malam, mereka sedang berjalan mencari tempat untuk melahirkan. Lalu akhirnya dia singgah di rumah peternak itu. Dan ketika dia melahirkan tidak ada tempat yang lain. Dan akhirnya bayinya lahir dan diletakkanlah di atas palungan itu. Akhirnya pohon pertama itu sadar bahwa ternyata ketika menjadi palungan, dia merasa bangga bahwa dirinya dipakai untuk membaringkan sang bayi Yesus Juru Selamat. Lalu tibalah pohon yang kedua yang akan ditebang. Datanglah penebang-tebang untuk menebang pohon yang kedua. Ketika mereka menebangnya, mereka mengatakan bahwa pohon ini kita akan jadikan perahu. Lalu didengar oleh pohon yang kedua itu dan dia menggerakkan juga ranting-rantingnya. Dia menyesal. Dia katakan bahwa tidak, saya tidak mau dijadikan perahu. Saya mau dijadikan kapal yang besar. Bukan hanya sekedar perahu kecil. Dia membantah seperti itu, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan akhirnya penebang kayu itu membuat perahu itu. Lalu seorang yang bernama Simon Petrus membeli perahu itu. Dan pada suatu tengah malam perahu itu digunakan dan berjalan melalui sungai, lautan untuk mencari ikan. Lalu tiba-tiba terjadi badai di tengah-tengah kegelapan, angin ribut. Dan ada salah seorang penumpang perahu itu mengatakan, tenanglah. Dengan tiba-tiba angin ribut itu menjadi tenang. Dan dia menjadi satu-satunya penumpang yang kita boleh katakan sebagai penumpang VIP atau VVIP. Artinya very very important person atau very very important passenger. Ternyata di perahu itu hadir seorang yang sangat menentukan, yang begitu penting untuk kehidupan di masa depan, untuk kehidupan hari lepas hari. Dan dia adalah Yesus. Dan akhirnya pohon kedua itu merasakan bahwa wah luar biasa. Ternyata sekalipun saya menjadi perahu, namun perahu itu digunakan oleh Tuhan Yesus untuk dia ada di sana menyatakan kuasanya. Lalu pohon yang ketiga yang bercita-cita agar tetap di gunung itu, datang penebang pohon. Lalu mereka menebang pohon yang ketiga itu. Dan apa yang terjadi? Pada penebang itu mengatakan bahwa pohon ini kita akan jadikan salib-salib. Dia kaget bahwa dia akan dijadikan salib-salib. Dia ingin tetap bertumbuh di situ sebagai pohon yang menjulang ke atas. Lalu untuk apa jadi salib? Namun ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa dan salib-salib itu ternyata dibutuhkan oleh tentara Romawi. Tentara Romawi membutuhkan salib-salib itu. Dan suatu ketika salib itu dipakai oleh seorang pemuda, dia memikulnya dan juga sampai jatuh. Kayu itu sampai
menghantam tanah, batu, dia merasa kesakitan, dipikul, lalu berdiri di atas suatu gunung, dan ternyata pemuda itu harus tergantung dirinya di sana, tergantung di salib itu. Dan ketika dia tergantung di salib itu, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan ketika mencapai akhir hidupnya, dia mengatakan bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pemuda itu meninggal, pemuda itu wafat. Lalu pada suatu ketika, di hari Minggu itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Pemuda itu yang sudah wafat dimakamkan, dan akhirnya ternyata dia hidup, dia bangkit. Jadi adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika dipancang di kayu salib itu juga tetap ada di puncak gunung itu untuk menunjuk kepada Bapa di surga. Dan melihat bahwa siapa yang tersalib di sana adalah Sang Juru Selamat yang bangkit, yang menang. Dan itu terjadi di hari Minggu itu. Oleh karena itu hari Minggu menjadi hari kemenangan, hari kebangkitan. Bagi adik-adik yang berada di rumah, teruna-teruna Tuhan, bagaimana keadaan hatimu hari ini? Bagaimana situasi hatimu hari ini? Masih punya enggak semangat hidup? Masih punya enggak kekuatan hidup? Atau mungkin adik-adik sekarang dalam keadaan lemah, bermalas-malasan, tidak punya semangat hidup, bahkan juga semangat belajar, semangat untuk berjuang meraih cita-cita. Adik-adik teruna yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, dan hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan yang kita kenal sebagai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat dalam bacaan firman Tuhan ini bagaimana orang yang lemah, perempuan-perempuan yang lemah datang ke kubur Yesus, dan ternyata di sana malaikat beritahu bahwa dia telah bangkit. Lalu ketika Maria itu mendengar, Maria ibu-ibu itu mendengar Yesus bangkit, mereka sangat bersukacita, sekalipun masih ada ketakutan, tapi mereka bersukacita dan mereka bersemangat untuk apa? Lari cepat-cepat untuk apa? Memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Kita lihat peristiwa kebangkitan mengubahkan hati para perempuan-perempuan yang lemah. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang ketika Yesus mati, mereka kebingungan, mereka harus kemana? Mereka harus kembali ke kampung. Mereka menjadi lemah karena kehilangan pemimpin mereka. Tapi ketika mereka ke kubur dan mereka melihat dan mendengarkan kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia bangkit, puji Tuhan, luar biasa. Perempuan-perempuan yang lemah itu diubahkan oleh peristiwa kebangkitan Tuhan. Untuk apa? Untuk kembali memiliki semangat hidup. Dan dengan segala keberadaan mereka, orang menganggap perempuan lemah, mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Dan Yesus pun hadir buat mereka, berjumpa dengan mereka di jalan. Mereka akan bertemu di Galilea, tapi sebelum tiba di Galilea, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di perjalanan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, dan sampaikanlah itu kepada saudara-saudaranya. Jadi teruna-teruna yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat makna Paskah itu, makna Paskah Kristus. Dia membawa pemulihan bagi perempuan-perempuan yang dianggap lemah, pengikut-pengikut Tuhan yang tadinya lemah, dan ketika yakin dan percaya akan kebangkitan Kristus dan dia benar-benar bangkit, mereka diubahkan untuk apa? Hidup sukacita, hidup bersemangat. Dengan sangat cepat-cepat mereka datang untuk memberitakan Tuhan. Jadi apa maknanya bagi teruna-teruna Tuhan yang berada di rumah? Dalam kondisi saat ini mungkin begitu banyak rasa takut yang membuat kita lemah karena COVID-19. Bahkan juga situasi belajar yang mungkin juga semakin melemahkan kita. Tetapi peristiwa kebangkitan hari Minggu ini, mari teruna-teruna Tuhan, kita percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sukacita karena dia sumber kebangkitan, kehidupan bagi kita yang akan mengubahkan hidup kita. Dia mampu mengubahkan itu. Karena apa? Karena dia bangkit dan dia hidup. Itulah Allah kita, itulah juru selamat kita yang akan menopang kita. Dan apapun rancangan hidup kita, apapun cita-cita kita, jangan lupa untuk senantiasa dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus, membawa kehidupan, menopang teman-temannya, memberikan dorongan, memberikan motivasi bahwa di dalam Kristus engkau akan bangkit, engkau akan hidup, engkau akan diubahkan ketika engkau menjadi lemah. Jangan takut, bersama Tuhan kita akan berjalan di dalam berkat dan diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Mari teruna-teruna Tuhan, itulah makna Paskah Kristus yang membawa pemulihan bagi kita, dan dia terjadi di hari Minggu. Datanglah senantiasa di hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan, memperingati kemenangan Kristus lewat doa pujian, lewat firman Tuhan, lewat kebersamaan kita. Apapun tantangan kita, kita tidak takut dan tetap bersukacita untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Masa depanmu pasti ada di tangan Tuhan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan memberkati teruna-teruna Tuhan. Amin. Teman-teman teruna, walaupun dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini, karena Kristuslah Sang Pemulih kita, maka kita tidak perlu khawatir. Mari beriman kepada pemeliharaannya dalam Kristus. Betapa indah dan merdunya kabar baik karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kidungkan. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan seru disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan menyambutku dalam kerajaannya. Ku bersama-sama Tuhanku, memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari teruna-teruna Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah kami yang baik, Allah kami yang menang dan menunjukkan kemenangan itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu terus menopang kami, anak-anak-Mu. Sekalipun dalam kondisi COVID-19, kami beribadah di rumah, namun tidak melemahkan hati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan terus menjamah dan memberi kekuatan lewat persekutuan yang indah, Pelkat Persekutuan Teruna. Ya Bapa di surga, firman-Mu juga memberikan kami kekuatan bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kami semangat baru, memberikan kami semangat hidup, memanggil setiap anak-anak Tuhan untuk berdiri teguh sebagai pribadi yang dapat mensyukuri kehidupan mereka, yang dapat menjadikan hidup mereka berguna dalam rancangan Tuhan. Tuhan mau pakai mereka semua, bahkan dalam segala situasi saat ini. Tuhan mau mengangkat hati mereka. Kalau dalam keadaan lemah saat ini ya Bapa di surga, mungkin juga dalam keadaan sakit ya Tuhan, atau juga mungkin berada dalam ketakutan-ketakutan, biarlah Paskah Kristus memulihkan mereka. Paskah Kristus juga membangun semangat hidup mereka ya Bapa di surga, termasuk semangat belajar, semangat pengabdian, membantu orang tua, bekerja apa yang harus dikerjakan ya Bapa di surga. Terlebih untuk datang kepada Tuhan di hari Minggu, di hari kemenangan, di hari kebangkitan, untuk membangun persekutuan yang indah dengan-Mu ya Bapa di surga. Berkati mereka Tuhan, bahkan juga terhadap orang tua, Engkau kuatkan jati diri mereka.
sehingga mereka tetap mengasihi orang tua mereka, saudara-saudara mereka, kawan-kawan mereka, siapapun itu, dan di sana mereka boleh hidup karena Tuhan yang hidup. Ya Bapa di surga, Engkau juga memberkati Tuhan pelayanan PLK Teruna ini, Persekutuan Teruna ini, pengurus dan segenap pelayan-pelayannya di hari Paskah ini. Mereka semakin dimenangkan oleh Tuhan untuk dengan penuh semangat hidup, dengan penuh sukacita karena kebangkitan Kristus, dipulihkan, diubahkan untuk semakin lebih baik melayani Tuhan, bersaksi tentang kemenangan Tuhan itu, tentang kebaikan Allah itu, tentang keselamatan Tuhan itu bagi dunia, bagi mereka pribadi, sehingga mereka tidak mudah goyah, tidak mudah lemah. Ya Bapa di surga, terus berjuang berkarya, dan Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap pelayan-pelayan Tuhan, teruna-teruna kami bersama dengan orang tua mereka di hari Paskah ini, diubahkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan untuk terus menikmati kemenangan kuasa kebangkitan Kristus. Ya Bapa, terima kasih, berkati semua Tuhan, berkati gerejamu, berkati bangsa dan negara ini, berkati kehidupan masyarakatnya, berkati dalam segala tantangan pemerintahan bangsa kami, bahkan rakyat Indonesia, dari berbagai paham radikalisme, perbuatan-perbuatan yang kejam, ya Bapa di surga, yang jahat terhadap sesamanya. Tuhan memberkati pemerintah, bahkan kami masyarakat Indonesia bersatu hati dan sebagai teruna-teruna dibangun untuk menjadi anak-anak bangsa yang baik, yang berguna dalam rancangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Ya Bapa di surga, berkati mereka semua, kawan-kawan kami yang sakit Tuhan, entah pelayan, entah teruna-teruna kami, Tuhan lawat dan Tuhan jamah, memberikan kesembuhan lewat kemenangan iman, kebangkitan Kristus untuk tetap kuat dan tetap menjalani segala proses yang ada, pengobatan, dokter, semuanya Bapa di surga diberkati oleh kasih sayang Tuhan, oleh damai sejahtera Allah, oleh kekuatan Allah itu sendiri. Ya Bapa di surga, berkati pelayanan ibadah Paskah kami di hari ini, kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua boleh merasakan kekuatan yang baru di dalam Tuhan, di mana Paskah memberikan kami pemulihan-pemulihan yang luar biasa untuk menatap masa depan bersama Tuhan Yesus yang hidup, bersama Tuhan Yesus yang menang. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus, ya Bapa di surga, ya Roh Kudus Allah Tritunggal. Engkaulah penuntun hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Inilah doa seru kami Bapa di surga. Kami bawa kepadamu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman teruna, ibadah kita telah usai. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Selamat Hari Paskah, selamat Hari Kebangkitan, selamat Hari Kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.